Aku adalah Sania. Usia 25. Baru 3 bulan menikah dengan lelaki yang begitu aku cintai, Raffi. Kami tinggal di rumah orang tuanya di sebuah desa tenang di kaki perbukitan. Udara sejuk, suasana damai, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Awalnya aku menyangka hidupku akan bahagia. Tapi semua berubah sejak pertama kali aku menginjakan kaki di rumah mertua. Bukan karena suamiku, tapi karena ibunya. Ya, ibu mertuaku, Bu Marni. Sejak hari pertama, aku tak pernah melihatnya menyentuh sajadah, apalagi sholat. Waktu adzan berkumandang, ia hanya duduk diam di kursi rotannya di teras rumah sambil menatap jauh ke kebun. Seringkali matanya kosong, tapi entah kenapa sangat tajam dan menusuk. "Bu, ini waktu maghrib," kataku pelan suatu sore. Ia hanya melirik, matanya tak bersahabat, lalu menjawab dengan nada datar. Sudah lama aku tidak memanggil namanya. Ada yang lebih paham tentang takdir daripada sekadar doa. Hatiku berdesir. Apa maksudnya? Aku mencoba memahami. Barangkali ia trauma. Mungkin masa lalunya berat. Tapi semakin hari, keanehan itu bertambah. Pernah suatu malam aku melihatnya berdiri diam di pekarangan belakang, di bawah pohon mangga tua, seperti sedang berbicara dengan bayangan. Dan malam itu juga aku pertama kali mendengar kata-kata yang membuat bulu kuduku berdiri. Besok pagi, ayam hitam tetangga akan mati, dan si kecil Fitri akan demam tinggi. Besoknya benar-benar terjadi. Ayam tetangga kami mati mendadak, dan anak kecil bernama Fitri, anak Pak Dharma sebelah rumah, tiba-tiba panas tinggi sampai kejang. Aku hanya bisa terdiam saat Bu Marni tersenyum tipis dari balik jendela dapur. Aku tidak menebak, aku hanya tahu lebih dulu, katanya lirih tanpa aku tanya. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku hanya menantu baru. Tapi sejak hari itu, aku sadar, ibu mertuaku menyimpan sesuatu yang bukan sekadar rahasia biasa. Malam semakin terasa aneh sejak kejadian ramalan ayam dan anak kecil itu. Aku mulai memperhatikan lebih detail setiap gerak-gerik Bu Marni. Dan dari pengamatanku, semakin banyak kejanggalan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Ketika hendak mengambil air minum, aku melewati ruang tamu yang remang-remang. Di sanalah aku melihatnya, Bu Marni duduk sendirian, tepat di depan cermin besar tua yang tergantung di dinding. Mulutnya komat-kamit, tapi suaranya terdengar berat, bukan seperti suara perempuan, melainkan seperti suara laki-laki yang dalam dan menggelegar. Aku membeku di ambang pintu. Perlahan, aku berbalik dan bersembunyi di balik dinding. Dari celah, aku mengintip. "Ya Hodam penjaga nasabku, tunjukkan lagi siapa yang akan celaka esok hari." Suasana begitu mencekam. Udara dingin seperti menggigit tulang. Aku tak tahu apa maksud ucapannya. Tapi kalimat itu membekas kuat di benakku. Lalu tiba-tiba cermin di depannya berembun sendiri dari dalam, dan sosok hitam seperti bayangan muncul samar. Bu Marni tertawa pelan. Tertawa yang tak seperti biasanya. Pelan, namun membuat jantungku serasa dihimpit. Keesokan harinya, kabar duka datang dari ujung desa. Seorang remaja ditemukan meninggal jatuh dari tebing saat mencari kayu bakar. Dan sekali lagi, Bu Marni hanya berkata lirih, "Sudah aku bilang, nasib kadang datang lewat mimpi." Aku mencoba bicara pada Raffi, suamiku, tapi dia hanya menghela napas. "Itu cuma kebetulan, sayang. Ibu memang sering mimpi aneh, tapi dia bukan dukun, apalagi tukang ramal. Jangan terlalu curiga." Aku ingin percaya Raffi, tapi kata-kata dan tatapan ibunya, semuanya terlalu nyata untuk sekadar mimpi biasa. Dan malam-malam berikutnya, bisikan itu mulai muncul di telingaku. Bahkan saat aku sholat, aku tahu apa yang akan terjadi padamu, Sania, dan itu tak bisa kau hindari. Pagi itu, Bu Marni duduk di teras sambil menatap kosong ke arah sawah. Raffi sedang di luar kota selama 2 hari. Jadi hanya aku dan beliau di rumah. Aku membawa teh hangat, berusaha tetap bersikap baik meski dalam hati dipenuhi rasa takut dan penasaran. "Bu, ini tehnya." Ia tak menjawab,
hanya memejamkan mata, lalu berkata dengan suara datar, "Dalam 3 hari, kamu akan kehilangan sesuatu yang paling kamu sayang." Aku tersentak. "Apa maksud ibu?" tanyaku dengan suara bergetar. Bu Marni membuka matanya perlahan dan menatapku lekat-lekat. Kadang peringatan itu datang bukan untuk ditanya, tapi untuk disiapkan. Tanpa berkata lagi, ia masuk ke dalam rumah. Aku mencoba menepis kata-katanya. Mungkin hanya menakutiku. Mungkin hanya permainan psikologis karena dia tak menyukaiku sejak awal. Tapi kata-kata itu terus menghantuiku. Hari pertama, tak terjadi apa-apa. Tapi malamnya aku mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku melihat adik lelakiku, Hafiz, berdiri di tengah jalan, lalu disambar sepeda motor dan tubuhnya terpental. Aku bangun dengan keringat dingin. Hari kedua, aku menelepon ibu kandungku di kampung dan bertanya soal Hafiz. Ibu bilang Hafiz baik-baik saja, baru pulang dari masjid. Aku sedikit lega. Tapi hari ketiga, ponselku berdering keras saat aku sedang menjemur pakaian. Dari ibu, "Sania, Hafiz kecelakaan. Dia dibawa ke rumah sakit, kondisinya kritis." Lidahku keluh, lututku lemas. Dunia rasanya runtuh. Aku segera berangkat ke kota dengan mobil sewaan. Saat melihat tubuh Hafiz diicu, penuh luka, dengan selang di mana-mana, hatiku hancur. Aku menangis tanpa suara. Dan yang terus terngiang di kepalaku adalah kata-kata Bu Marni. 3 hari. Kamu akan kehilangan yang paling kamu sayang. Kejadian ini bukan lagi kebetulan. Saat aku kembali ke rumah malam harinya, Bu Marni menyambutku di depan pintu. Tanpa ekspresi. "Apa aku salah?" tanyanya pelan. Aku tak menjawab. Hanya menatapnya dengan campuran takut dan marah. Allah sudah tak mengizinkanku memohon lagi. Karena aku memilih tahu lebih dulu ketimbang percaya. Kalimat itu menghujamku. Aku mulai menyadari. Ibu mertuaku bukan hanya perempuan tua biasa. Ia membawa rahasia yang jauh lebih kelam dari yang terlihat. Sejak kejadian ramalan yang terbukti itu, aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Wajah Hafiz yang terbaring koma di rumah sakit terus membayangi pikiranku. Tapi satu hal yang lebih membuatku resah. Siapa sebenarnya Bu Marni? Setelah menunggu Raffi pulang dari luar kota, aku memutuskan untuk bertanya pelan-pelan tentang masa lalu ibunya. "Mas, maaf. Aku harus tahu. Ibu itu sebenarnya siapa? Kok bisa tahu kejadian sebelum itu terjadi?" Raffi terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku juga nggak pernah tahu pasti, sayang. Tapi dulu waktu kecil, aku sering lihat ibu pergi ke gunung setiap malam Jumat. Waktu aku tanya, katanya cuma ziarah." Aku mencatat dalam hati, gunung, malam Jumat. Sesuatu tentang itu terdengar tak biasa. Keesokan harinya, aku diam-diam menemui Buarti, tetangga tua yang sudah tinggal di kampung itu sejak muda. Buarti awalnya enggan bicara, tapi setelah aku desak dengan lembut, ia membuka cerita. Marni itu dulu gadis pinter, cerdas, tapi keras kepala. Suaminya mati mendadak. Sejak itu, dia sering ke Gunung Muria, ketemu orang yang katanya guru kebatinan. Banyak yang bilang, Marni pernah ngalap berkah dari air telaga yang katanya dijaga makhluk gaib. Sejak itu, dia bisa ngeramal, tapi juga berubah. Nggak pernah sholat lagi. Katanya sholatnya sudah digantikan dengan penglihatan. Tubuhku merinding. Jadi benar, ada perjanjian yang dia buat? Dia pernah bilang ke orang-orang dulu, lanjut Buarti. Semakin dia dekat dengan cahaya Allah, maka penglihatannya akan hilang. Jadi dia memilih untuk jauh dari sajadah. Sejak mimpi itu, pikiranku tak tenang. Aku makin yakin bahwa apa yang dimiliki Bu Marni bukan sekadar kemampuan meramal. Ada sesuatu yang lebih kelam dan berbahaya. Aku mulai menyelidiki lebih dalam. Siang hari, saat Bu Marni pergi ke pasar, aku diam-diam masuk ke kamarnya. Aku tahu ini salah, tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus tahu kebenaran. Kamarnya gelap dan berbau dupa yang menyengat. Di salah satu sudut lemari tua, aku menemukan sebuah kotak kayu berukir.
Setelah membukanya, mataku terbelalak. Ada buku tua dengan sampul kulit hitam. Di dalamnya penuh tulisan tangan yang aneh, dalam bahasa Jawa kuno dan Arab gundul. Ada simbol-simbol lingkaran, angka-angka, dan beberapa tanggal yang sudah dicoret. Tapi yang membuatku paling merinding adalah satu halaman yang penuh coretan nama, dan salah satu nama itu adalah Sujatmiko mati tenggelam 12 Juli 2004. Sujatmiko itu nama ayah Raffi, suami Bu Marni. Aku mencari berita lama di internet dan menemukan artikel kecil. Warga temukan jasad pria di sungai dekat lereng Gunung Muria. Diduga terpleset saat hendak mengambil air. Tapi setelah kubandingkan dengan tanggal di buku itu, semuanya terjadi persis seperti yang ditulis Bu Marni. Kepalaku berputar. Jangan-jangan Bu Marni sendiri yang terlibat? Malamnya, aku memberanikan diri bertanya pada Raffi saat kami berdua di kamar. Mas, boleh tanya sesuatu yang jujur? Apa Mas yakin ayahmu benar-benar meninggal karena kecelakaan? Raffi menghela napas panjang. Sejujurnya, aku juga pernah curiga. Tapi waktu itu aku masih kecil. Ibu bilang ayah terpleset saat mengambil air di sungai belakang. Tapi, aku pernah dengar ayah dan ibu bertengkar hebat semalam sebelumnya. Setelah itu, ayah hilang. Aku menunjukkan buku itu. Raffi membacanya. Wajahnya pucat. Ia menatapku. Ini, tulisan tangan ibu. Keesokan malam, Bu Marni duduk sendirian di ruang tamu. Kami memberanikan diri menghadapinya. Raffi bertanya dengan suara pelan tapi tegas. Bu, kenapa nama Bapak ada di buku itu? Kenapa tertulis tanggal kematiannya sebelum beliau meninggal? Bu Marni memejamkan mata, lalu berkata pelan. Karena dia yang pertama menentang perjanjianku. Dia tahu aku sudah terlalu jauh. Dia ingin aku kembali pada Allah. Tapi aku tahu, jika aku kembali, semua kemampuan ini akan hilang. Termasuk penglihatan tentang ajal anakku. Aku pernah melihat kamu, Raffi, akan mati muda jika aku tak menjaga garis takdirmu. Ayahmu ingin aku berhenti. Aku memilih kamu dan membiarkan dia pergi. Air matanya mengalir. Aku tak membunuhnya dengan tanganku. Tapi aku mengirimkan tanda ke penjaga. Maka air yang tenang pun berubah menjadi kuburan. Aku tak tahu harus marah atau kasihan. Di balik wajah keras itu, ternyata Bu Marni menyimpan beban besar dan pilihan tragis. Tapi kini aku tahu satu hal dengan pasti. Ramalan itu bukan sekadar kemampuan. Itu bagian dari perjanjian. Dan untuk menjaganya, kadang nyawa dijadikan tumbal. Dan jika aku ingin menyelamatkan Raffi, aku harus memutus mata rantai itu sebelum ramalan berikutnya datang. Setelah pengakuan itu, hubungan kami bertiga tak lagi sama. Raffi menjauh dari ibunya. Aku sendiri hidup dalam kegelisahan, karena setiap malam bayangan mimpi dan suara bisikan itu terus hadir. Sampai pada suatu malam Jumat, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki dan bisikan doa berbahasa Jawa kuno. Dengan hati-hati aku mengintip dari jendela kamar. Bu Marni berjalan ke arah belakang rumah, membawa kendi dan lilin. Seperti sedang melakukan ritual. Aku mengikuti diam-diam. Di balik pohon mangga besar, di bawah cahaya bulan setengah, Bu Marni berdiri di depan lubang kecil yang ditutup batu pipih. Di sanalah dia berlutut dan berkata, "Aku datang lagi. Penunggu, terimalah tumbal terakhir. Tapi jangan ambil anakku, ambil aku saja." Aku tercekat. Dia berniat mengorbankan dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, udara mendadak dingin. Lilin padam. Daun-daun berguguran tanpa angin. Aku melihat bayangan hitam tinggi besar muncul di balik kabut. Mendekat ke arah Bu Marni, lalu semua gelap. Esok paginya, Bu Marni ditemukan Raffi di bawah pohon mangga. Tak bernyawa. Mulutnya tersenyum, tapi tangannya membiru, menggenggam buku hitam yang dulu kutemukan. Di samping jenazahnya ada secari kertas. Aku memilih kembali, bukan karena takut, tapi karena aku sadar, kekuatan bukan untuk melawan kehendak Allah. Raffi menangis sejadi-jadinya. Aku ikut memeluknya.
Meskipun selama ini ibunya tak pernah menyentuh sajadah, di akhir hayatnya, ia memilih untuk menutup semua perjanjian gelap dan mengorbankan dirinya agar anaknya tak lagi jadi bagian dari ramalan itu. Kini, sudah 3 tahun sejak kejadian itu. Kami pindah ke kota. Hafiz pulih dari koma. Buku tua itu kami kuburkan bersama Bu Marni. Rumah tua itu kami kosongkan. Tak pernah lagi ditinggali. Raffi mulai rajin ke masjid. Ia pernah berkata kepadaku, mungkin ibu nggak sempat kembali ke jalannya dalam hidup. Tapi mungkin ia wafat sebagai bentuk taubatnya yang terakhir. Dan aku percaya itu. Karena meskipun Bu Marni tak pernah sholat, ia akhirnya menyerahkan segalanya kembali kepada Allah.